Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini Pak Guru tidak bosan-bosannya untuk mengulang materi biar tambah pintar anak-anak. Jangan bosan untuk belajar ya nak ya. Mari kita belajar bersama-sama dengan Pak Guru. Apa makna Rasul? Apa makna Rasulullah? Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Alasan Allah mengutus para Rasul adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira itu berupa janji-janji Allah yang orang sholat, orang ngaji, orang ibadah diberi surganya Allah. Ya, itu kabar gembira. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mentaati perintahnya, bagi mereka yang beri kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu sebagaimana manusia lainnya. Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua mati, dan sifat-sifat manusia lainnya. Para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul, artinya sifat yang harus dimiliki seorang Rasul. Ada 4 sifat wajib Rasul, yaitu yang perlu kita ketahui. Pertama, Rasul itu bersifat sidik, artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta atau bohong. Dua, Rasul harus amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat, dia wajib menyampaikan amanah Allah kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar-benar dan tidak boleh ingkar janji. Ketika Rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya. Rasul bersifat fatanah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulnya dengan baik. Mari kita teladani sifat-sifat Rasul itu semampu yang kita bisa. Mari kita membiasakan sikap seperti contoh berikut ini. Berbuat yang benar artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Kalau kita dipercaya atau dititipi seorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. Pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lain.
Hidup harus cerdas, cerdas akal dan cerdas nurani. Rasul Ulul Azmi, semua sudah tahu Rasul Ulul Azmi. Pak Guru mengulang lagi materi Rasul Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi artinya memiliki keteguhan, tekad. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Yang kedua, siapa saja Rasul yang tergolong Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi itu adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh alaihissalam mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Tetapi manusia di masa itu tidak mengajukan seruannya. Seruan Nabi Nuh itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan selama 950 tahun. Nabi Nuh menyiarkan ajaran Allah, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir bandang, banjir yang sangat-sangat besar, yang seluruh bumi ini penuh dengan air. Tidak ada yang selamat dari kebanjiran kecuali yang ikut naik perahunya Nabi Nuh. Akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang-orang yang selamat dari banjir besar. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, maka doanya dikabulkan. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankan, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus menyebarkan ajaran Allah kepada kaum Bani Israel. Seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun, Nabi Harun, saudaranya, yang membantu dakwanya Nabi Musa alaihissalam. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Harun alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi Rasul. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaannya Allah, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaannya Allah. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwanya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkatkan ke alam Mi'raj, langit ketiga. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa, yaitu Yahuda Iskariot. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW misalnya sebagai Ulul Azmi. Sejak usia muda Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan bekerja keras sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis.
Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama, cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan seperti jariku, seperti jari telunjuk dan jari tengah itu. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan, tidak berterhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW pada umatnya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad. Dialah Nabi yang Rasul penutup, tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khatamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Sikap terpuji para Rasul pertama adalah ada sikap berbicara, sikap makan dan minum, sikap berjalan, sikap bertamu, sikap waktu belajar, sikap bergaul sesama teman, dengan guru, dengan orang tua sendiri, atau dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Sikap terpuji para Rasul itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana penciptaan alam semesta, dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Kita telah mengetahui bahwa para Rasul itu memiliki sifat wajib, yaitu sifat sidik artinya benar, sifat amanah artinya dapat dipercaya, sifat tabligh artinya menyampaikan, dan sifat fatonah artinya pandai dan cerdas. Selain itu ada sifat dan sikap yang mereka pegang teguh, yaitu menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, taat dan patuh kepada Allah. Yang kedua, sikap terpuji para Rasul Ulul Azmi. Sikap terpuji para Rasul Azmi adalah sikap terpuji di dalam ayat itu terdapat kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Ulul Azmi maksud teguh hati, tabah dan sabar. Mengapa diberi gelar Ulul Azmi? Karena mereka yang paling banyak mendapatkan tantangan, paling banyak menderita, akan tetapi mereka tetap teguh, tetap sabar, tetap terus berjuang menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Yang ketiga, meneladani Rasulullah dan Rasul Ulul Azmi. Meneladani artinya mencontoh para Rasul dan Ulul Azmi seperti pesan Allah dalam surat Al-Aqab ayat 35. Yang ditujukan kepada manusia termasuk kita. Berikut ini contoh sifat para Rasul Ulul Azmi, yaitu teguh dan sabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas sekolah, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua, teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal, dan seterusnya. Demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku semuanya dan bagi yang mendengarkan video saya ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.